Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok B mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nasuka yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa menjelaskan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, ketentuan pidana, sanksi dan ganti rugi serta hubungan keuangan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan langsung menjelaskan topik pertama, yaitu pelaksanaan APBN dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Untuk pelaksanaan APBN dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pelaksanaan APBN ini pasal 26 ayat 1 yang berbunyi setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Kerawanannya adalah adanya pasal-pasal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dampaknya banyak masyarakat yang protes dan demo dengan pemberlakuan pasal-pasal yang dinyatakan tidak layak. Lalu saran pemecahannya adalah sebaiknya adanya kotak saran digital agar saran ataupun komentar ataupun komplain bisa sampai langsung kepada pemerintah pusat. Lalu disarankan juga kepada pihak yang berkepentingan agar sebelum penetapan undang-undang oleh Presiden adanya undangan kepada tokoh masyarakat agar bisa memberikan ide-ide atau masukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan atau ditetapkan oleh Presiden. Kemudian pelaksanaan APBN yang pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Dampak kerawanannya adalah beberapa anggaran yang tersalurkan tidak tepat waktu sehingga membuat lembaga atau instansi yang menerima anggaran tersebut terburu-buru dalam membuat laporan. Dampaknya adalah laporan dari instansi yang menerima APBN tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga saran kepada pihak yang berkepentingan bahwa pencairan keuangan yang berasal dari APBN diharapkan bisa tepat waktu sehingga laporan realisasi pun bisa sesuai dan bisa tepat waktu. Kemudian pelaksanaan APBN dalam pasal 27 ayat 3 dan 4 bahwa penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Dan kerawanannya adalah terjadinya defisit anggaran. Dengan adanya defisit anggaran, maka akan terjadinya inflasi. Saran untuk pemerintah pusat atau pihak yang berkepentingan adalah negara harus menyediakan dana cadangan agar pada saat keadaan darurat pun negara tidak mengalami defisit anggaran. Kemudian pelaksanaan APBN dalam pasal 27 ayat 3 dan 4 yang berbunyi pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Kerawanannya adanya suatu program yang belum tentu menghasilkan dan dampaknya bisa terjadinya inflasi. Maka sarannya masih sama seperti yang poin sebelumnya bahwa harus menyediakan dana cadangan agar negara tidak mengalami defisit anggaran. Lalu poin berikutnya, bagaimana dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Untuk pasal 30 ayat 1 yang berbunyi bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kerawanannya adalah masih terdapatnya instansi yang belum menyerahkan laporan keuangan. Dampaknya mengakibatkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR menjadi terhambat. Kemudian untuk sarannya, sebaiknya ada sanksi yang diberlakukan jika instansi atau lembaga yang sudah menerima dana-dana dari APBN atau dana-dana dari pemerintah pusat yang terlambat mengumpulkan laporan bisa mendapatkan sanksi. Kemudian poin berikutnya adalah pertanggungjawaban yang tertuang dalam pasal 30 ayat 2, bahwa laporan keuangan setidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, dan lain-lain. Kerawanannya adalah masih terdapatnya beberapa instansi maupun lembaga yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh negara. Dampaknya adanya ketidaksesuaian laporan. Kemudian disarankan kepada pihak yang berkepentingan agar bisa mengadakan BIMTEK atau pelatihan sehingga laporan yang harus dipertanggungjawabkan bisa sesuai dengan permintaan pemerintah pusat. Poin berikutnya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang tertuang dalam bab 8 pasal 32 ayat 1 masih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kerawanannya adalah masih terdapatnya instansi atau lembaga yang membuat laporan pertanggungjawaban ini tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dampaknya ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk disarankan kepada pemerintah agar bisa melaksanakan BIMTEK ataupun pelatihan bagaimana caranya membuat laporan keuangan sesuai dengan standarisasi akuntansi pemerintah. Poin berikutnya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bab 8 pasal 32 ayat 2 masih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun oleh suatu komite standar yang independen. Kerawanannya adalah masih adanya lembaga atau instansi yang tidak menerima juknis laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sarannya adalah pelaksanaan BIMTEK atau pelatihan agar semua laporan sesuai dengan standarisasi akuntansi pemerintahan. Untuk baiklah, demikian penjelasan untuk topik pertama. Sekarang mari kita lanjut ke topik kedua, yaitu ketentuan pidana, sanksi dan ganti rugi serta hubungan keuangan. Untuk ketentuan pidana tercantum dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 bahwa pejabat negara yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN diancam dengan pidana penjara. Kerawanannya adalah ancaman penjara dan denda yang berlaku belum sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh negara. Dampaknya meningkatnya kasus korupsi di kalangan pejabat negara karena pidana yang diberikan dianggap ringan. Saran pemecahannya adalah disarankan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali undang-undang mengenai ketentuan pidana yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh negara. Kemudian poin berikutnya adalah sanksi administratif yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 bahwa Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. Bagaimana kerawanannya? Kerawanannya adalah sanksi administratif yang diberikan belum tentu memberikan efek jera. Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap kinerja pegawai negara, merusak nilai-nilai dan moralitas bangsa
Kemudian semakin banyaknya pegawai negeri yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Saran pemecahannya adalah disarankan agar sanksi administratif yang diberikan harus memberikan efek jera sehingga pegawai negeri bisa memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Poin berikutnya adalah ganti rugi yang tercantum dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi setiap pejabat negara dan pegawai negeri yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Kerawanannya adalah adanya manipulasi data dan penyimpangan yang terjadi dalam kasus karena proses ganti rugi yang relatif lama. Dampaknya adalah menghambat pembangunan ekonomi karena anggaran yang diberikan oleh negara tidak tepat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian sarannya adalah disarankan untuk ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh negara. Dan proses penyelesaian ganti rugi keuangan tersebut, negara harus terlebih dahulu menghitung berapa semua kerugian yang ditanggung oleh negara. Kemudian poin terakhir adalah hubungan keuangan yang tercantum dalam bab 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan. Kerawanannya terjadinya penyalahgunaan dana karena tidak adanya transparansi dalam pengalokasian. Dampaknya menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan sarannya dalam hal ini adalah dilakukan pengawasan langsung oleh pihak yang berkepentingan dari pusat agar bisa dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Demikian penjelasan dari kelompok kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Pak Dokter yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami akhiri paparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.